nongkrong bareng UHA spesial. Kita bisa nongkrong bareng teman-teman anak-anak dari Kota Soreang, yang mudah-mudahan pemuda-pemuda Soreang ini adalah Jovisa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jovisa itu Pak singkatan jomblo fisabilillah. Dan yang kedua istimewanya kita dihadiri oleh orang tua kita, Bapak Bupati. Terima kasih Bapak kepada jajarannya, Pak DKM dan seterusnya. Dan yang paling istimewa adalah yang di hadapan saya ini adalah anak-anak muda yang insya Allah betah untuk nongkrong di masjid, sehingga siapa yang merasa betah nongkrong dan berlama-lama di masjid, itu adalah salah satu di antara tanda-tanda keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya termasuk di antara anak muda yang bakal dapat naungan Allah nanti di padang mahsyar, di antara tujuh komunitas yang mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak. Teman-teman, saya boleh ganti mic? Kayaknya nih baterainya. Teman-teman yang dirahmati Allah, khusus buat teman-teman yang di luar yang sempat barusan dapat rahmat hujan, mohon maaf kalau misalnya agak sedikit basah-basah. Mudah-mudahan kesabaran teman-teman di luar itu Allah ganti dengan rahmat yang lebih besar dalam kehidupannya. Al jaza ala qadril masyaqqah, balasan itu tergantung dari sulitnya beramal. Kalau beramalnya mudah, maka balasannya sesuai dengan kemudahan. Kalau beramalnya susah, maka balasannya juga sesuai dengan kesulitan dan kesusahan. Kalau mudah mencari jodoh, ya gitulah. Tapi kalau susah, kayaknya udah jalan. Kalau dapat jodohnya susah, berarti yang disediain sama Allah itu istimewa. Ustadz udah 10 tahun lulus kuliah belum dapat, berarti istimewa banget. Saking istimewanya disiapinnya lama. Kan sesuatu yang istimewa lama ya prosesnya ya. Nah itu aja husnuzonnya. Walaupun kalau bisa sih istimewa dan segera ya. Tapi Allah yang maha tahu hikmah dibalik semuanya. Oke teman-teman, malam ini kita akan ngelanjutin pembahasan kita tentang syarhus sadar, berlapang dada. Karena seperti yang saya sampaikan pada pekan sebelumnya, kalau kemarin kan kepotong sama pembahasan khusus gara-gara ada insiden pas pertandingan Persija. Jadi kita bahas tentang persatuan, kita bahas tentang ukhuwah, kita bahas tentang respek kemarin. Nah kita sekarang lanjutin lagi kajian atau materi lanjutan dari 2 pekan yang lalu tentang surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarah, surat tentang lapang dada. Dulu saya menyampaikan analogi tentang lapang dada. Kata para ulama, kita tuh happy ataupun bete bukan tergantung besar atau kecilnya masalah kita. Kita tuh ngerasa berat, nyesek atau lega itu bukan tergantung banyak atau sedikitnya masalah kita. Bukan itu yang paling inti ya. Kita bakal happy atau bete, lega atau sesek itu tergantung kelapangan dada kita dalam menghadapi masalah. Bukan tergantung masalahnya. Contoh, ruangan DKM masjid ini menampung berapa jamaah? Tadi saya tanya ke Bapak Ketua DKM, 6.000 jamaah. Kalau diisi 10 orang kira-kira sempit apa lega? Lega ya, sepakat ya, nggak ada ikhtilaf ya. Semua mazhab sama.
Kalau ruang yang kapasitasnya 6.000 diisi 10 lega, diisi 60 lega, diisi 600. Sekarang kita ganti angka 60 itu kalau mengisi sebuah ruangan ukuran 2x2, kira-kira lega atau sempit? 60 2x2 sempit ya, 10 pas-pasan kan? Jadi angka 10 itu menjadi besar atau kecil bukan tergantung angkanya sama, tapi dia menjadi angka yang besar atau menjadi angka yang kecil ternyata tergantung ruang. Kalau ruang dengan kapasitas 6.000, maka angka 60 itu menjadi angka kecil. Tapi dengan ruang yang 2x2, angka 60 itu menjadi angka besar. Berarti apa? Ternyata kelapangan dan kesempitan hidup itu bukan tergantung angka-angka masalah yang kita hadapin. Tapi kelapangan dan kesempitan hidup kita tergantung syarhus sadar, lapangnya dada kita. Kalau dada kita kapasitasnya menampung 6.000 masalah, kalau dada kita kapasitasnya menampung 6.000 curhat, kalau dada kita kapasitasnya menampung 6.000 ujian, kalau dada kita kapasitasnya menampung 6.000 beban hidup orang lain, maka 10-60 beban hidup orang itu nggak bakalan bikin kita nyesek. Kalau dada kita menampung 6.000 komen haters, berarti 10 komen haters itu nggak akan ngaruh buat kita. Ada orang ketika posting sesuatu di sosial media, siapapun dia, kayak misalnya kita posting tilawah nih di sosial media, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, posting tilawah, tapi cuman ta'awuznya doang. Cuman itu doang yang pede ya, yang lain agak-agak kurang pede gitu kan. Ta'awuz, bismillah, sholatullah, 3 deh. Terus muncul likers, di like, terus di komen sama teman kita, dia bilang, oh suaranya bagus ya. Ini nyenengin atau bikin kita sedih? Nyenengin ya. Dibilang suaranya bagus ya, bacanya fasih ya, tajwidnya bagus ya, apalagi tuh. Semoga misalnya bacaannya diterima di sisi Allah gitu. Terus kayak ada yang ngedoain, hebat ya, rajin tilawah, setiap hari dapat berapa juz. Banyak banget komen-komen yang positif. Ada yang ngedoain, ada yang ngaminin, ada yang apresiasi, ada yang segala macam. Semuanya positif. Tiba-tiba ada satu aja haters, dia komennya cuma satu kata hate, pamer. Cuman satu kata, bukan satu kalimat, pamer. Itu langsung bikin kita bete seharian. Kenapa? Bukan karena kata-katanya itu berbobot teman-teman, bukan karena kalimatnya itu panjang di scroll nggak beres-beres, bukan. Karena dada kita sempit, sehingga satu kata aja bisa bikin kita nyesek. Tapi ada orang yang 1.000 kata, 1.000.000 kata, biasa-biasa aja, dia walles, easy going. Kenapa? Bedanya tuh bukan berapa kalimat, bukan berapa jumlah haters, bukan berapa banyak mantan, bukan itu masalahnya. Ada yang mantannya banyak, kenapa banyak? Karena ditolak terus, kan jadi mantan ya. Mantan yang menolak dia gitu. Mungkin dia ditolak kayak Julaibib gitu. Setiap datang ditolak, belum juga ngomong, udah nggak usah deh. Kan saya belum ngomong, udah tahu, pokoknya nggak mau gitu aja, ditolak. Tapi dia kayak tetap berharap, tetap lega, tetap optimis, tetap semangat. Kenapa? Karena dadanya itu syarhus sadar, lapang banget. Makin lapang, maka makin lega hidupnya. Makin lapang, maka makin banyak masalah yang bisa ditampung oleh dia, makin besar masalah yang bisa ketahan oleh dia, dan itu nggak bikin dia patah. Kenapa? Lapang dada. Itulah pentingnya syarhus sadar, teman-teman. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quran surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Kalau sudah syarhus sadar, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami sudah melapangkan dadamu, maka hasilnya apa? Wa wada'na anka wizra.